Bro, motor lo diasuransiin nggak sih? Gua nggak tahu lah. Kalau dari dealer ada waktu beli itu Oh iya, ada waktu asuransi. itu kan pasti dong sama kayak gua beli itu nggak mungkin cash lah. Iya, iya. Iya Kan kan? otomatis ditanggung asuransinya. Otomatis ditanggung karena masih kredit kan. Ketika udah selesai kredit, lo Iya. Selain itu berarti 20 tahun yang akan datang itu mungkin dijual. udah hilang. Udah hilang. Udah nggak inget lagi asuransi. Tapi yang menarik ini nih berita yaitu seluruh mobil dan motor bakal wajib asuransi. Wajib asuransi. Itu buat apaan? Ya ini kan mungkin negara lagi perlu BU kan, lagi BU banget mungkin. Karena lihat situasi sekarang mungkin 2025 ke sana, Aha. BU. Dan kalau gue baca ini, lu pasti sangat tahu, pendapatan negara itu mayoritas dari pajak, 82,5%. Ya memang, Itu dari di mana-mana pendapatan negara dari pajak. Iya, kalau lihat seperti itu kan enggak dong, kirain gue dari masuknya duit dari Freeport, masuknya duit dari tambang Iya, nggak timah, dari seberapa apa-apa lah. kayak gitu-gitu kan. Nggak seberapa SDA. lah. Iya, Ternyata dari pajak. dari pajak. Dari pendapatan bukan pajak juga ada tuh. Iya, bukan pajak dan ada pendapatan bukan main. Ini- ya itu bukan pajak yang masuk ke Nah, kalau pejabat. gini nih, kan ada aturan baru tuh. Hmm. Katanya mau diterapkan nanti ya. Semua kendaraan wajib asuransi. Itu menurut lo gimana? Iya, kendaraan wajib asuransi itu kan asuransi macam-macam ya. Asuransi apa nih? Asuransi kecelakaan pasti dong kalau Iya. kendaraan. Kan nggak mungkin asuransi rawat inap atau Bukan, rawat bukan, jalan. bukan. Ada TLO, total loss only. Jadi kalau hilang baru diganti. Kalau nggak hilang, misalnya nih, mobil lu dicolong orang, tapi ban serepnya Masih ada? masih taruh situ, lu nggak bisa dapat asuransi karena Oh. TLO total Total loss loss only, hanya benar-benar hilang. Misalnya gitu. Ada lagi asuransi misalnya all, jadi All risk gitu ya? all risk, jadi kesenggol, baret, apa, itu apalagi ditanggung. hilang itu ditanggung kerugiannya. Tapi kan prosedural ya, mau Iya, dicek dulu, iya. tetangga lu ditanyain dulu, bener orang ini bisa nyetir nggak? Ditanya. Ternyata nggak bisa nyetir, Atau lu- nyetir nggak bawa SIM gitu kan? ya iya, pokoknya kalau ada pelanggaran hukumnya, mungkin itu jadi pertimbangan untuk Oke, untuk nggak gagal. diganti. Tapi menurut gua kalau ini asuransinya itu asuransi swasta udah banyak ikut. Oh, Asuransi biasa ya. Iya, iya. Tapi mungkin seperti juga SIM kan asuransinya dari internal. aha. Mungkin juga ini negara akan buat asuransi. Misalnya BPJS itu akan bukan cuman iya, soal, ngurus. tapi mungkin akan dilebarkan juga soal asuransi mobil atau kendaraan. Oh. Bayang kok ada hampir 150 juta kendaraan di Indonesia. Kalau masing-masing satu kendaraan bayar premi katakanlah 50.000 saja. Wah, yes, APBN aman. Sebulan. Iya, sebulan. Kan tiap bulan ada terus kan. Ada terus. Nah itu gimana tiap cara tahun. nagihnya? Kita aja yang ngutang pinjol nggak bayar-bayar, Nah, gimana cara nagihnya? Ya bisa pertama ketika beli baru dari dealer udah disyaratkan keluarnya STNK tuh harus bayar asuransi. Asuransi. Misalnya gitu ya. Ya, Atau perpanjangan. Perpanjang STNK. Iya. Kan STNK perpanjang kita sudah asuransi juga. Iya. Nah, sudah ada asuransi juga. Iya. Mungkin ini akan jauh lebih ya seperti Tapera lah. Oh dipaksain, Iya, jadi dipotong. ini loh pemerintah ini selalu punya cara untuk misalnya Motong duit. Oh iya, ngentit ya bahasa Betawinya tuh. Ambil duit itu pinter banget gitu kan. Iya, iya, iya. Caranya tuh pinter banget. Ya mungkin buat membangun mungkin ya kita nggak tahu. Tapi maksudnya pinter banget itu. Misalnya gini, Tapera, lu kerja, Aha. lu mesti bayar, potong langsung dari perusahaannya. Per- Jadi dia, dari perusahaannya. Gaji gitu dipotong. Iya udah langsung 2,5% gaji lu, 5,5% dari perusahaannya. Jadi dua-duanya kena. Oh. Potong di depan. Nggak Oke. tahu tujuannya buat apa. Tapera itu kan tabungan perumahan. Tabungan perumahan. Duitnya buat apa? Buat bikin rumah pejabat. Ya kalau pejabatnya ikut kan. Nggak pejabat Tapera minimal kan? Iya. iya. Kan Kalau digaji. pejabat ikut kan dia juga punya hak. Iya, iya, iya. Walaupun jadi gini loh, maksud gue gini. Negara itu saat ini nih ya, Iya. sekarang ini itu pakai teori gue, itu pinter banget kalau yang namanya memisahkan antara ini tuh soal keluarga, ini tuh soal negara. Pinter banget. Keluarga dan Negara itu dipisahkan dengan sangat sempurna di zaman sekarang. maksudnya gimana nih Cara gini, ceritanya? cara gini. Kalau negara punya permasalahan, Aha, kayak kemarin tuh COVID apa, aha. itu adalah masalah negara dan bangsa. Oh, masalah kita semua. Iya. Oke. Tapi kalau soal jabatan, Iya. itu masalah keluarga. Oh, Nah. keluarga dia doang. Iya, keluarga dia doang. Lu dianya kok ke sana sih? Jadi pinter kan itu memisahkan kan? Iya.
Iya kan? Jadi hutanglah sebanyak-banyaknya karena itu masalah negara bangsa. Oh. Ya udah selesai ya. Bukan urusan saya. Nih, kan gua itu kan itu semua kendaraan termasuk bajai. Namanya kendaraan tuh semua yang pakai bahan bakar bisa jalan, pakai sel, pakai poin, yang ada kendaraan yang ada roda giginya atau roda bijinya itu Asuransi. kendaraan. Asuransi. Waduh. Nih, lu beli skuter. Oh iya. Skuter. Aha. Misalnya, itu nggak ada STNK-nya. Nggak bisa dipajakin karena skuter keliling komplek kan. Iya, itu nggak pakai asuransi kalau nggak ada STNK-nya karena nggak tercatat Nggak ya. tercatat. Tapi kalau kendaraan beneran yang lu beli di dealer, itu bisa jadi di situ tuh. Di situ tuh cara mainnya tuh di situ. Jadi tuh. gua bayangin ya, gua katakanlah kita nih ya, gaji kan UMR ya. Ya kan? Gaji UMR kepotong BPJS. Udah pasti tuh. Udah pasti. BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Udah dua. Nanti kepotong tapera. Oh iya. Kepotong pajak. Pajak udah pasti. Asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan. Lu Ya, bawa pulang ke rumah kita 200.000 rupiah lagi. kita kerja capek-capek dipotongin melulu. Nah itu yang gue bilang tadi. Pekerjaan pemerintah itu mudah. Cara cari uangnya ke negara sendiri kan. Dia nggak perlu, pemerintah ini, kita ini hebatnya Indonesia nih. Iya. Pemerintah tuh nggak perlu pintar-pintar amat dalam mencari solusi keuangan. Caranya? Sama kayak kita. Kenapa? Pinjem dulu. Iya kan? Iya. Ini kan asuransi itu modelnya kayak lo dulu investasi bodong gitu ya. Iya. Iya kan? Ngumpulin aja kita dulu. ngumpul misalnya asuransi ke Bumi Putra. Iya. Waktu itu Bumi Putranya dikorupsi. Iya, kita tahu lah. Teman-teman tentara gitu. Itu Asuransi berapa teman-teman tentara, berapa Iya. teman-teman polisi korban. Di Asabrinya dikorupsi gitu loh kan. Itu kan kayak gitu. Nanti kalau kita asuransi kendaraan, Gue yakin pasti ada lembaga baru lagi. duitnya kayak gitu lagi. Iya. Terus asuransi tapera. Sebenarnya kan karena masyarakat tuh bukannya nggak mau membayar kalau memang itu. Ya gue sih mau lah bro. Lo naik motor tuh kecelakaan terus dibetulin. Pertanyaannya sekarang, klaimnya. Satu. Iya, Bisa proses klaimnya. Nanti kalau lo klaimnya ke sana ke sini berjenjang panjang sekali, capek kan? Pernah loh waktu itu ada asuransi, ya kan? Tabrakan, bapaknya meninggal, anaknya ngurus, tahu nggak? Begitu ngurus, klaim nih, saya mau ajukan sini. Kenapa? Ini atas nama ini tertanggung ini meninggal. Oh ya, orangnya suruh sini, suruh tanda tangan. Kan nangis anaknya, bapaknya udah dikubur, suruh datang. Emang gitu kok cara negara nyari Kalau duit gue itu? ya, feeling gue ya, ini sama kayak tapera bro. Tapera itu kan kata Pak Jokowi, nggak diterapkan pada tahun ini. Jadi ditunda. Nanti kalau banyak kita protes nih katakanlah ditunda. Terus UKT naik, ditunda. Nanti semuanya beban Pak Prabowo. Ditunda sampai setelah Oktober. Iya, sampai setelah Oktober. Tapi tapera itu berlakunya tahun 2027. Oh. Karena perkiraan 2027 sampai 2028 ngumpulin kan udah banyak kan. Iya, Untuk modal iya. 2029. Bisa jadi untuk modal membangun rumah. Iya. Rumah, pemenangan. Iya, makanya gue sih, ini asuransi kan dilempar lagi ya, publik akan menanggapi, pasti akan rame. Iya. Mungkin ditunda Gue lagi. sih gini, sepanjang pemerintahnya dalam tanda kutip amanah, kayak misalnya lo hidup di luar ya bro, Iya. gaji lo dipotong pajak gede. Tapi 30%. 30% ya 50% bahkan. Tapi ketika lo masuk rumah sakit, lo nggak direpotin. Nih mana dokter rujukannya dari puskesmas dulu. Lo udah oke Udah. gitu loh. Sistemnya Iya. sudah jalan. Anak lo semua sekolah gratis. Sistem sudah jalan. Sistem sudah jalan, kita oke. Tapi kalau sekarang, lo misalnya pakai BPJS, masuk ke rumah sakit, antrinya beda. Iya. Lo dikasih obatnya obat generik. Iya. Lo sakitnya sakit panu, lo dikasih obat lain lagi. Dan juga pelayanannya katanya juga beda. Iya. Senyumnya aja beda. Iya. Senyum BPJS beda. Ya, jadi senyum, mungkin ada trainingnya ya. Mau jadi pelayan kesehatan, iya. Coba senyum kepada pasien VIP gimana? Senyum. Ya. Pasien yang biasa tapi dia bayar sendiri, tetap. Pasien BPJS, kalau sempet aja katanya. Kalau nggak sempet ya senyum ya. Jangan sampai kayak gitu ya kan? Iya. Dan ini masyarakat itu bukan pelit loh. Kita mah baik hati, bro. Indonesia ini negara dengan rakyat yang sangat dermawan. Bro, jangankan bayar pajak, bro.
Kita bayar buat judi online saja 300 triliun setahun. Kurang apa? Coba? Kurang apa? Apalagi pajak yang bermanfaat. Pajak kalau misalnya lu telepon lu, wah Bu Sri Mulyani, lu sih ngomongin ini. Kalau misalnya kita ini dilingkungi dengan pejabat-pejabat yang bersih, sistem yang berjalan, Tapera berapa? 3%. Iya, 3%. 100% gaji juga kita serahkan nggak apa-apa, yang Asal penting hidup, dibalikin lagi. yang penting hidup kita ditanggung ya. Iya. Ini kayak contohnya misalnya gini, orang ngira kita, misalnya kita bersuara begini sampai lu pelit, lu nggak mau bayar pajak. Ini salah. Kita pajak apa yang nggak kita bayar, bro? Lo punya rumah PBB, punya Pajak kendaraan mau nggak mau lo bayar pajak kendaraan. Lo punya gaji kita dipotong pajak. Lo belanja dipotong pajak. Kan ada Ke PPN. Indomaret, Alfamaret aja dipotong pajak. Lo makan di restoran potong pajak. Lu beli rokok kok, udah ada pajaknya. Ada cukainya juga. Ada cukainya juga. Makanya. Meskipun kita dicuekin, tapi kita tetap bayar cukai. Udah setahun dicuekin. Nah, ini ada kira-kira 6 sampai 7 kegiatan tiap hari yang kita tiap hari bayar pajak. Kita yang nggak pernah nggak bayar pajak, bro. Ini kalau nafas pun akan dipajakin gimana kira-kira? Kecuali lo pinjam sama gue nggak ada pajak itu. Kita transaksi siapa personal. bilang? Gue berapa pinjam sama lu, pajaknya gue bakso lah, mie ayam lah, lebih sadis. Itu lapar, bro. Oh iya lapar. Nggak, artinya gini, negara salah kalau menganggap kita pelit. Tapi kita juga bukan tipe orang yang kalau ngasih aja, lalu nggak dijuntumnya. Harus ada take and give. Iya. Itu dong. Lu ingat kan? Kasusnya baru selesai. Baru vonis 10 tahun tuh ada menteri yang menggunakan uang rakyat, uang kita ini. Oh, Pak Untuk nyawer biduan, Pak Sahrul Yassin Limpo ya. Itu pengakuan semua loh. Untuk apa namanya? Untuk kebutuhan keluarganya. Nah, itu dia. Padahal udah digaji. Udah segala macam. Ya harusnya Pak Sahrul Yassin Limpo ngapain sih ngebutuhin anaknya pakai kayak gitu? Jadiin aja gubernur, jadiin aja wali kota. Udah dicontohin kok. Kan simpel. Jadi mereka bisa hidup sendiri, ngelola APBD sendiri. Betul. Kalau misalnya dia pejabat, anaknya dijadiin pejabat, kan banyak pejabat lain yang membantu. Iya. Iya kan? Jadi ngapain dia harus kayak gitu? Anaknya mau ke dokter kecantikan. Kalau dia wali kota, kan dokter kecantikan ditanggung. Nanti ada biaya operasional wali kota. Lo mau operasi plastik kek, mau karet gelang apa? Jangan karet gelang di sini nanti. Artinya gini, masyarakat punya cara untuk bertahan, tapi nggak juga diinjek-injek terus. Yaitu dengan injek-injek dengan lu mesti bayar ini, lu mesti bayar ini. Tapi pemerintah ini kok kita jarang mendengar, fasilitas jalan sudah bagus, jadi kendaraan Anda nggak akan rusak. Oh, jalan bagus tapi bayar pakai tol. Oh iya gitu, betul kan ya. Iya. Kalau tolnya nggak bayar gimana dia Iya, mau? ada kita punya kereta cepat, bagus, itu loh. Tapi akhirnya yang babak belur BUMN-nya Wika-nya. Oh iya, jadi memang kayak gitu membuat kita mau bayar ini, Pak yang bener dong, gitunya. Kita udah bayar mulu nih. Iya. 84% APBN itu yang nanggung kita. Oleh memang uang kita. Iya, bukan kalau dari tambang cuma 7%. Iya. SDA ya, dari BUMN cuma 3%. BUMN cuma 3%, ributnya tiap hari. Ya, 3% dari total 3.000 triliun ya lumayan, bro. Iya, artinya cuma 3%. Iya. Gitu. Terus kemudian 7% ini adalah sumber daya alam. Kasusnya tiap hari ada. Iya kan? Tapi masyarakat kan yang beli apa? Surat utang apa? Ya beli surat utang negara kan. Iya, kayak gitu kan berarti kita membiayai kan? Iya. Betul, dan ini kemudian menjadi perbincangan nih. Publik nih sekarang masyarakat lagi harap-harap cemas, jangan-jangan nanti kita nafas pun dipajakin. Ini bahasa satir loh ya. Sebetulnya sudah ada, itu cukai rokok. Oh iya ya. Sudah ada. Oh iya ya. Ya kan dianggapnya cukai, misalnya cukai kendaraan atau yang dianggap polusi. Itu kan lo harus bayar pajak gitu betul. lah. Iya benar juga ya. Nah, ini berikutnya ada yang takut kemudian dipajakin adalah kentut. Karena itu juga itu omsetnya banyak banget loh. Tapi kan susah bro mendeteksinya. Nah, ini kan tugas pemungut pajak dong. Bisa dia nanti dia mengikuti. Nah, ini kayaknya mas 20.000. Misalnya gitu kan. Iya. Kentut buang angin di tempat umum 20.000. Atau ada perdanya itu ya. Iya, kan bisa jadi perda. Kayak rokok, ada perda. Smoking ada perda. Ini kekhawatiran berikutnya yang sebenarnya mengerikan. Ini mengerikan. Kalau tadi kendaraan bermotor dipajakin, kemudian juga ada perumahan, tapera dan sebagainya. Ini cukup mengkhawatirkan. Apa tuh?
gosip ibu-ibu Dipajakin. dipajakin. Coba gimana? Itu tergantung levelnya ya. Lo kalau gosip artis pajaknya sekian persen. Iya. Nanti kalau gosipin keluarga pejabat level katakanlah eselon 1, level menteri, level presiden pajaknya paling gede tuh. Oh iya. Wah, kita tuh mesti bayar pajak gede tuh tiap hari.